Perkenalkan, nama saya Gracia Sebgrita Lepakiding dari kelas 1 CTKI dengan NIM 43224055. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-3L mengenai limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Jadi langsung saja, apakah yang dimaksud dengan limbah B3? Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3, di mana B3 itu sudah dijelaskan tadi, yaitu bahan yang berbahaya dan beracun. Kemudian terdapat juga pengertian tentang limbah non-B3, di mana limbah non-B3 ini adalah limbah yang tidak mengandung B3. Untuk sumber limbah B3, pada sumber limbah B3 ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu sumber limbah B3 dalam PP 22/2021 ayat 3. Kemudian yang kedua yaitu limbah B3 dari sumber tidak spesifik dalam tabel 1 lampiran 9 PP 22/2021. Dapat dilihat pada slide penjelasan yang lebih lengkap. Kemudian daftar limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa pada tabel yang kedua, yaitu pada lampiran 9 PP 22 tahun 2021. Dapat dilihat pada slide, terdapat kode limbahnya, kemudian terdapat nomornya, kemudian dapat zat pencemar, dan ada kategori bahayanya. Begitupun untuk limbah B3 dari sumber spesifik ini terdapat dalam tabel 3 lampiran PP 22 tahun 2021. Jadi pada limbah B3 dari sumber spesifik ini merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Jadi contoh-contoh yang kemudian pada tabel yang ada pada slide. Pada limbah B3 ini terdapat 6 karakteristik. Yang pertama yaitu mudah meledak, yang kedua yaitu mudah menyala, yang ketiga yaitu reaktif, yang keempat ada infeksius, yang kelima ada korosif, dan yang keenam ada beracun. Nanti kita akan membahas di slide berikutnya, terdapat beberapa simbolnya. Kemudian terdapat penetapan kategori limbah B3. Jadi untuk penetapan kategori ini, yang pertama itu dari limbah menuju apakah ada dalam tabel 1, 2, 3, dan 4 pada lampiran pertama. Jika ya, apakah limbah B3 memiliki kategori bahaya 1? Kemudian jika ya, terdapat pada limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Kemudian jika limbah tidak ada dalam tabel 1, 2, 3, 4 lampiran yang pertama, maka itu masuk dalam limbah non B3. Kemudian kita masuk untuk limbah B3 berdasarkan kategori dan risikonya. Yang pertama itu limbah B3 pada kategori 1, yaitu berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia, jadi akut. Kemudian contohnya itu asam, basa, garam kimia, B3, dan lain-lain. Kemudian untuk limbah B3 untuk kategori kedua, yaitu dapat berdampak secara langsung terhadap kesehatan manusia dan juga berdampak terhadap lingkungan atau kronis. Kemudian contoh-contohnya itu ada slag, cover slag, karbon aktif bekas, aki bekas, dan filter bekas, dan masih banyak yang lain. Jadi untuk contoh-contoh sumber limbah dan kategori bahayanya itu dapat dilihat juga pada tabel. Terdapat kode, terdapat jenis industri atau kegiatannya, terdapat sumber limbahnya, terdapat kode limbahnya, kemudian terdapat uraian limbah dan kategori bahayanya. Dapat dilihat di slide, terdapat pada tabel. Kemudian untuk acuan terdapat dalam lampiran PP 22 tahun 2021 itu lampiran 9, dapat dilihat pada tabel-tabel sebelumnya tadi. Tabel 1 itu daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Kemudian yang tabel kedua itu adalah daftar limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa, yang tumpah, yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, kemudian juga ada bekas kemasan. Kemudian untuk tabel yang ketiga itu daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum. Kemudian untuk tabel 4 itu daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Pada lampiran 10 parameter uji karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk yang lampiran 11 yaitu mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk penetapan kategori limbah B3. Kemudian untuk lampiran 12 yaitu mutu karakteristik beracun melalui TCLP untuk
penetapan standar pengolahannya. Kemudian untuk limbah B3 sebelum ditempatkan di fasilitas penimbunan akhir, dan lampiran yang ke-13 yaitu nilai beku karakteristik beracun melalui TCLP dan total konsentrasi untuk penetapan pengolahan tanah terkontaminasi limbah B3. Kemudian lampiran yang ke-14 itu limbah non B3 terdaftar. Kemudian kita akan memahami bagaimana kodifikasi limbah pada B3 ini. Kita akan belajar bagaimana kode-kode dari limbah B3. Yang pertama untuk kode limbah A102D. Jadi aki atau baterai bekas ini. Jadi A-nya itu adalah limbah, menandakan bahwa A ini adalah limbah kategori 1, kemudian limbah bersifat akut, kemudian A1XXX tabel 1 lampiran 1 pada BP daftar LB3 dari sumber yang tidak spesifik. Kemudian 02D itu merupakan urutan di tabel. Jadi dapat dilihat di tabel. Jadi 02D itu merupakan urutannya. Kemudian untuk limbah B337 yaitu kernasan produk farmasi. Jadi B-nya ini menandakan limbah pada kategori 2. Kemudian limbahnya bersifat kronis. Kemudian B3XXX tabel 3 lampiran 1. Jadi ini merupakan daftar LB3 dari sumber yang spesifik. Kemudian B37X adalah nomor urut kegiatan usaha dalam rumah sakit, dan adalah contohnya itu limbah infeksius. Kodenya itu A3371. Jadi A-nya ini adalah kategori 1, kemudian 3 itu merupakan tabel 3, dan 371 itu merupakan urutannya. Kemudian ini adalah infeksius. Kemudian ini dihasilkan dari kegiatan medis yang dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian contoh yang keduanya itu adalah sludge IPAL. Ini adalah kodenya adalah B3514. Jadi B ini menandakan kategori 2, kemudian 3 adalah tabel 3, kemudian 514 itu adalah urutannya. Ini adalah beracun yang dihasilkan dari instalasi pengolahan air limbah yang mengolah efluen dari proses pembuatan produk kertas dengking. Identifikasi, terdapat 2 identifikasi. Yang pertama itu penetapan. Pada penetapan ini limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 PP 22 tahun 2021 yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3. Wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 atau limbah non B3. Kemudian identifikasi yang kedua yaitu pengecualian. Jadi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik dapat mengecualikan limbah B3 tersebut dari pengolahan limbah B3 berdasarkan PP 22 tahun 2021, tetapi wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Kemudian untuk slide ini contoh dari limbah yang telah diklasifikasi. Terdapat jenis limbahnya, terdapat jenis industrinya, dan statusnya. Dapat dilihat pada tabel. Kita masuk untuk istilah-istilah yang ada pada limbah B3. Yang pertama yaitu penghasil limbah B3. Jadi penghasil limbah B3 ini adalah setiap orang yang karena usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Kemudian terdapat pengelolaan limbah B3. Pada pengelolaan limbah B3 ini adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau penimbunan dari kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan maupun perimbunan biasanya debut karena pihak ketiga. Kemudian transporter atau pengangkut. Jadi ini adalah pihak yang memiliki izin khusus pengangkatan limbah B3 yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Kemenhub RI. Ini adalah izin khusus, ini terbit berdasarkan rekomendasi dari
RI. Kemudian manifest elektronik atau Vestronik. Ini adalah dokumen manifest pengelolaan limbah B3 yang diisi dari pihak penghasil, jadi transporter maupun pihak ketiga. Pengisian dilakukan pada website Klik RI. Kemudian untuk pengemasan LB3, syarat kemasan itu terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan. Kemudian mampu mengungkap limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan. Kemudian memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan. Dan berada dalam kondisi yang baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Kemudian untuk label limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai yang pertama itu nama limbah B3-nya, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkannya limbah B3 ini, dan tanggal pengemasannya. Jadi pemberian simbol label limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik pada limbah B3 tersebut. Di sini kita akan membahas mengenai simbol-simbol limbah B3 sesuai dengan Permen LH 14/2013 tentang simbol dan label limbah B3. Jadi simbol-simbol pada limbah B3 ini terdapat banyak simbol, tapi saya hanya mengambil 6 simbol. Yang pertama itu pada simbol korosif, dapat dilihat pada slide. Ada simbol beracun, ada simbol infeksius. Kemudian slide berikutnya ada simbol berbahaya terhadap lingkungan, ada reaktif, dan ada cairan yang mudah menyala. Dan masih banyak lagi simbol yang terdapat pada simbol limbah B3. Kemudian kita masuk untuk penyimpanan limbah B3. Jadi limbah B3 ini tidak dapat disimpan di sembarang tempat. Terdapat penyimpanan khusus untuk penyimpanan limbah B3. Terdapat pada gambar di slide. Disimpan dengan sangat baik, kemudian terdapat simbol di situ. Jadi disinilah guna dari simbol yang digunakan supaya dapat menandakan bahwa terdapat bahan-bahan atau limbah B3 di tempat tersebut. Ini untuk penyimpanan limbah B3 dari tabung. Kemudian di gambar sampingnya terdapat juga tentang simbol-simbol dan disekat-sekat supaya ada jaraknya. Jadi daftar limbah itu bukan hanya untuk limbah B3 tapi juga untuk non B3. Dapat dilihat pada slide. Ini merupakan lampiran ke-14. Dapat dilihat juga pada tabel pembahasan yang terakhir, yaitu untuk dampak akibat limbah B3 ini. Slide yang ini dapat dilihat bagaimana dampak dari limbah B3, kemudian dapat berdampak juga untuk lingkungan dan kesehatan untuk manusia. Jadi sifat dan karakteristik bahaya atau beracun sangatlah tinggi. Sebagai aset punya nilai tinggi, memiliki MSOS, kemudian pengaturannya lebih ketat. Kemudian sifat dan karakteristik bahaya serta racun lebih rendah dari B3-nya. Kemudian isu terhadap dampak lingkungan lebih diutamakan. Kemudian untuk dampak akibat LB3 ini terdapat juga untuk unsur logam, terdapat sumber dari dan cara penyebarannya dan efek yang dihasilkan. Dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide. Jadi sekian pemahaman saya mengenai materi untuk limbah B3. Sekian dan terima kasih.